Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ruqyah ini ada kaitannya dua belah pihak, peruqyah dengan yang diruqyah. Ada sebuah analogi menarik berkenaan dengan ruqyah. Al-Quran ibarat senjata yang sangat tajam, senjata yang sangat ampuh. Namun sejauh mana optimalisasi senjata tersebut sesuai dengan kekuatan tangan yang memegangnya, yaitu kekuatan akidah, iman, syar'iyah, amal saleh yang mengamalkannya. Jadi senjata sangat tajam, tak bisa dioptimalkan, bahkan tak bisa digunakan jika dipegang orang yang lumpuh. Jadi antara peruqyah dengan orang yang diruqyah ini memiliki kaitan yang sangat kuat untuk kemanjuran, kesembuhan orang yang akan diruqyah, kesembuhan dari penyakit orang yang diruqyah. Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan, doa-doa ruqyah ibarat senjata. Sedangkan ampuh tidaknya senjata itu tergantung pada orang yang memegangnya, yaitu pada orang yang meruqyah. Kalau orang yang meruqyah tukar maksiat, orang yang meruqyah tidak menjaga amal ibadah, amal soleh, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran yang dibacakan, ruqyah yang dia lakukan, itu tidak pengaruh kepada orang yang diruqyah. Atau kebalikannya, orang yang diruqyah tidak yakin, tidak kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diruqyah tidak mau menghentikan maksiat. Orang yang diruqyah tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak sholat, tidak tutup aurat, dan berbagai macam perintah-perintah yang lain yang wajib dia tinggalkan. Maka reaksi ruqyah ini kurang berpengaruh. Oleh sebab itu antara yang diruqyah dengan orang yang meruqyah ini keterkaitan erat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Dr. Said bin Ali Wahab Al-Qahtani rahimahullah menganalogikan ruqyah ibarat sebuah peperangan. Orang yang berperang tidak akan mampu mengalahkan musuh kecuali dengan dua syarat, yaitu syarat yang pertama senjata yang benar-benar hebat, dan syarat yang kedua orang yang mampu menggunakan senjata tersebut. Jika tidak ada yang mampu menggunakan senjata tersebut, tentu tidak akan berguna senjata itu meskipun banyak jumlah senjatanya. Syekh Abdul Azim rahimahullah menuturkan, jika tidak mantap perumpamaannya ialah seperti tangan yang lumpuh yang memegang sebilah pedang yang sangat tajam. Ia mampu membawa pedang tersebut ataupun menghunusnya, tak mampu membawa pedang. Tangannya lumpuh, stroke, nggak bisa digerakkan. Ada orang mencuri di rumahnya, ada senjata di depannya, ada pedang, ada senjata. Dia tidak bisa menggunakan senjata tersebut. Untuk apa dia gunakan senjata tersebut? Maka senjata tersebut yang canggih, yang banyak di hadapannya, tidak ada gunanya baginya. Oleh sebab itu, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kesalehan seseorang memiliki pengaruh dan manfaat tersendiri dalam praktek ruqyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.
yang meruqyah itu berdoa kepada Allah untuk kesembuhan orang yang diruqyah. Orang yang diruqyah juga berdoa kepada Allah untuk kesembuhan dirinya, agar Allah mengangkat penyakitnya, membersihkan semua gangguan di tubuhnya, membersihkan semua apa yang dia rasakan. Maka dua-dua ini soleh, dua-dua ini menjaga ketaatan kepada Allah, dua-dua ini menjaga dirinya dari apa-apa yang diharamkan Allah. Tidak ada alasan Allah untuk tidak mengabulkan doa mereka. Tidak ada alasan bagi Allah untuk menahan doa mereka, tidak mengabulkan apa yang mereka inginkan. Sulaiman Al-Askar menegaskan, peruqyah hendaknya kuat keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, seraya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yakin akan pengaruh zikir dan bacaan Al-Qur'an. Setiap kali keimanan dan ketakwaannya bertambah kuat, maka bertambah kuat pula pengaruh ruqyahnya. Jemaah yang dimuliakan yang Allah Subhanahu wa taala, dan pasien yang diruqyah, keduanya harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Al-Qur'an itu penawar, rahmat, dan petunjuk bagi orang-orang beriman. Mengharapkan kesembuhan hanya kepada Allah antara yang diruqyah dan paruqyah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya orang yang diruqyah dan yang meruqyah. Jangan orang yang diruqyah mengharapkan kepada Allah kesembuhan orang yang diruqyah, tapi yang diruqyah tidak yakin. Yakin apa tidak ini? Sembuh apa tidak? Enggak ada keyakinannya kepada Allah. Orang yang meruqyah yakin kepada Allah untuk kesembuhan dengan membacakan Al-Quran. Orang yang diruqyah gemar melakukan kemaksiatan, tidak meninggalkan kemaksiatan, maka ini ruqyah kurang berpengaruh. Oleh sebab itu antara peruqyah dan yang diruqyah ini hendaknya memiliki jalinan yang sama keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lemahnya pengaruh diri, lemahnya pengaruh dari terapi ruqyah, atau tidak adanya penerimaan yang tulus dari pasien yang diobati, atau adanya penghalang yang kuat yang menyebabkan obat tersebut tidak manjur. Akibatnya doa-doa tidak diangkat ke langit, doa-doanya tidak diperkenankan oleh Allah, minta kesembuhan, minta dibersihkan semua penyakit tidak dikabulkan oleh Allah, bisa disebabkan kemaksiatan yang dilakukan di antara keduanya, antara pasien dan peruqyah. Atau kendala yang kedua adalah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang masih dilanda penyakit, Allah masih uji penyakitnya, maka hendaknya ditingkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kesembuhan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai obat, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Tidak kami turunkan dari Al-Qur'an itu kecuali menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Perbaiki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga diri untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit dapat dimudahkan kesembuhannya dari diri kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.